Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Senin 30 Juni 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-13. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 8, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara-saudari yang terkasih, keluarga adalah istana yang senantiasa menjanjikan kebahagiaan dan sukacita. Keluarga yang senantiasa diwarnai kasih sayang, saling pengertian, rukun, dan damai, senantiasa membawa kebahagiaan dan kenyamanan. Maka tidaklah mengherankan jika ada orang agak susah untuk berpisah dan tinggal jauh dari keluarganya. Seorang calon imam menangis haru pada saat memberkati keluarganya. Seorang anak yang akan berpisah dari keluarga demi melanjutkan pendidikan di tempat yang jauh pun demikian. Sebab mulai saat itu mereka harus hidup mandiri dan berada di luar zona nyaman. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus meminta setiap pengikutnya untuk berani meninggalkan zona nyaman, hidup yang mau aman-aman saja, sebagaimana dialami di dalam hidup keluarga tadi. Yesus menuntut keberanian para pengikutnya untuk menjalani sebuah model hidup yang beda, yang penuh risiko, tantangan, dan penderitaan. Sebuah cara hidup yang berfokus pada pelayanan dengan meninggalkan berbagai kepentingan diri dan egoisme. Referensi utama menjalani gaya hidup seperti itu adalah Yesus sendiri. Dengan demikian, setiap pengikutnya hendaknya meninggalkan kepentingan dan urusan lain, bahkan keluarga sekalipun, jika ingin fokus pada cara hidup dan cara kerjanya Yesus. Pilihan hidup itu terasa keras dan terbilang berat. Namun kesediaan para murid di masa lalu, yang juga dihidupi oleh kaum terpanggil saat ini, menjadi bukti bahwa cara hidup yang diminta Yesus bukan mustahil mampu dijalani, asalkan kita memusatkan diri, berpasrah, dan menggantungkan hidup kita pada Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sadarilah bahwa menjadi murid Yesus merupakan sebuah panggilan. Artinya panggilan adalah Allah sendiri yang memanggil. Maka sifat dari panggilan itu tidaklah mengikat. Tidak semua orang mampu dan sanggup untuk menanggung konsekuensi kemuritan Kristiani. Rahmat baptisan adalah sungguh rahmat panggilan dari Allah sendiri, bukan karena pertama-tama kemauan sendiri. Allah senantiasa berperan dalam proses itu. Saudara-saudari yang terkasih, berefleksi dari warta Injil hari ini, menjadi murid Yesus berarti kita harus siap untuk tidak mempunyai jaminan tempat dan kenyamanan yang permanen. Artinya, dimanapun dan kapanpun kita dipanggil, seorang Kristiani mempunyai totalitas yang sama. Kepada para murid, Yesus tidak menjanjikan jaminan rumah dan kekayaan. Yesus tidak menjanjikan fasilitas pelayanan yang serba ada. Kepada ahli Taurat yang hendak menjadi muridnya, Yesus dengan tegas mengatakan, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudari yang terkasih, selain totalitas kesiapsediaan, menjadi murid Yesus berarti juga harus siap untuk berhadapan dengan siapapun.
Seorang Kristiani juga harus berani menunjukkan kualitas kekristenannya ketika menghadapi situasi seburuk apapun. Orang yang sudah menjadi murid dalam Injil hari ini diajak oleh Yesus untuk berani menghadapi kenyataan yang tidak mudah, tetap mewartakan Injil meski berhadapan dengan kematian. Yesus tidak mengatakan bahwa tidak penting menguburkan orang tua yang sudah mati. Yang hendak disampaikan oleh penginjil Matius adalah bahwa situasi tidak mudah seperti itu menjadi situasi yang akan dihadapi oleh murid-murid Yesus. Berhadapan dengan situasi itu, seorang Kristiani hendaknya tidak terlalu larut dalam duka dan kesedihan. Bagi murid Kristus, senantiasa ada harapan kebahagiaan pada waktunya jika yang menjadi utama adalah kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Kristus bukanlah perkara mudah, namun bukan juga perkara menyedihkan. Harga yang harus dibayar seorang murid Kristus adalah kemartiran. Kemartiran yang dimaksud bukan kemartiran yang menyedihkan, namun kemartiran yang disadari dan diterima dengan sukacita Kristiani. Kita sebagai murid zaman ini harus berani meninggalkan zona nyaman kita, dengan berani mengambil resiko dan siap menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari pilihan hidup kita sendiri. Di dalam dan bersama Tuhan, jika apa yang kita lakukan itu baik dan benar, pasti akan diberkati Tuhan dengan kelimpahan kasih dan rahmat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk senantiasa siap sedia mengikuti jalan-Mu sekalipun menghadapi banyak rintangan dan hambatan dalam menghayati panggilan hidup yang aku pilih. Curahkanlah roh kekuatan-Mu selalu dalam diriku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.